Halo Wir, kita lanjut untuk cerita tukang kocok ya Wir. BTW sedikit ralat ya. Sebelumnya nama cewek yang suka ke perpus bareng Kurosawa kan gue bilangnya Takagawa. Namun setelah gue cek di My Anime List, rupanya yang bener namanya adalah Takigawa. Jadi kedepannya gue bakal sebut namanya Takigawa Wir. Dan di part sebelumnya kita diperlihatkan Kurosawa yang mulai memiliki perasaan suka pada gadis yang sering berbicara bersamanya saat di perpus, yaitu Takigawa. Namun rupanya Takigawa telah memiliki pujaan hati, yaitu teman dari Kurosawa sendiri yang bernama Nagaoka. Dan akhirnya Takigawa dan Nagaoka pun berpacaran. Di part kali ini, kita akan melihat kekecewaan dan rasa depresi yang dimiliki Kurosawa setelah melihat Takigawa bermesra-mesraan dengan Nagaoka. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung ke ceritanya. Setelah Takigawa berkata di depan kelas bahwa dia adalah pacar dari Nagaoka, Kurosawa benar-benar terkejut. Sejak hari itu, Kurosawa kehilangan motivasi hidupnya. Di sisi lain, 1 minggu setelah Nagaoka dan Takigawa berpacaran, rumor tentang mereka berdua dengan cepat menyebar, dan Nagaoka sudah seperti selebriti kecil. Saat ini, Kurosawa sedang merenung di markas rahasianya. Dari balik pintu, Kitahara berkata ke Kurosawa bahwa dirinya juga merasakan hal yang sama. Kurosawa terkejut dengan pernyataan Kitahara. Dia tidak menyangka bahwa ternyata Kitahara juga menyukai Nagaoka. Yah, informasi ini membuat perkataan Kitahara di part sebelumnya menjadi masuk akal. Alasan Kitahara ingin mempermalukan Takigawa rupanya karena dia juga menyukai Nagaoka. Di hari berikutnya, di pagi hari, Takigawa menyapa Nagaoka dengan gaya wibu. Kurosawa tidak menyangka bahwa Takigawa telah berubah. Setelah 2 minggu berpacaran, Takigawa yang elegan dan selalu mengikat rambutnya sudah hanya ada di ingatan Kurosawa saja. Kurosawa kecewa. Dalam hati Kurosawa, dia merasa Takigawa tidak pantas berada di sisi Nagaoka. Saat jam pelajaran olahraga, kelas Kurosawa melakukan kegiatan lari estafet. Namun, lari estafet ini memerlukan 2 orang tiap kelompoknya. Nagaoka secara spontan meminta Kurosawa untuk satu kelompok dengannya. Namun, Kurosawa tentu saja menolak permintaan Nagaoka. Nagaoka mencoba memujuk Kurosawa lagi. Akibatnya, amarah Kurosawa meledak dan dia membentak Nagaoka. Sontak para siswa lain langsung tertuju ke arah Kurosawa dan Nagaoka. Mereka mengira bahwa Kurosawa dan Nagaoka berkelahi dan mulai membicarakan mereka berdua. Di sisi lain, Kurosawa segera pergi dan berniat melakukan olahraga sendiri. Kurosawa berniat untuk tidak akan bergaul dengan Nagaoka mulai hari itu. Setelah kejadian saat pelajaran olahraga saat itu, Kurosawa mulai menjauhi Nagaoka dan Takigawa. Saat Takigawa dan Nagaoka menyapa Kurosawa, Kurosawa hanya berjalan tanpa membalas sapaan mereka. Selain itu, saat hujan turun, Kurosawa dan Takigawa yang biasanya mengobrol di perpus, namun saat ini Kurosawa tidak pernah pergi ke perpus lagi. Bagaimanapun, Kurosawa menganggap bahwa dirinya bukanlah orang yang normal. Dia merasa tidak bisa menjadi normal. Kurosawa takut melihat Nagaoka. Dia takut melihat Nagaoka yang dengan senyum polosnya berkata bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang kotor. Kurosawa takut keburukannya dan sifat busuknya akan terkuak suatu hari nanti. Maka dari itu, Kurosawa menghindari Nagaoka dan Takigawa. Memikirkan hal itu membuat dada Kurosawa perih seakan tertusuk duri. Kemudian setelah selesai makan siang, Kurosawa berjalan kembali ke kelas. Namun, dia melihat 2 orang sedang berada di tangga gedung lama sekolah. Ternyata, 2 orang itu adalah Nagaoka dan Takigawa. Mereka berdua terlihat saling bertatapan dengan malu-malu. Tak lama kemudian, Kurosawa melihat Takigawa sedang berciuman dengan Nagaoka. Mata Kurosawa langsung membeku dan kakinya gemetar. Tubuhnya seakan mau roboh dan dadanya benar-benar sakit melihat kejadian itu. Takigawa magister yang Kurosawa tahu sudah tidak ada lagi dimanapun juga. Kurosawa segera berlari dan masuk ke WC. Dia berteriak frustasi dan membulatkan tekadnya. Tak lama setelah itu, Kitahara datang setelah dipanggil oleh Kurosawa. Kurosawa bertanya soal permintaan Kitahara yang beberapa minggu lalu dia tolak, yaitu permintaan untuk mempermalukan Takigawa. Kurosawa berniat melakukan permintaan Kitahara yang dulu dia tolak. Setelah mendapat konfirmasi dari Kitahara, Kurosawa dengan kebencian yang membara di hatinya berniat menghabisi Takigawa dengan tangannya sendiri.
Hari berlalu dan festival olahraga di sekolahan Kurosawa sedang berlangsung. Saat siswa lain sedang menikmati suasana festival, Kurosawa dan Kitahara berniat melakukan aksi kejahatannya. Setelah mengamati Takigawa yang berada di lapangan, Kurosawa segera pergi ke kelas untuk melakukan aksinya. Kitahara ikut membantu Kurosawa dengan mengawasi kondisi dari luar kelas. Kurosawa segera mencari meja milik Takigawa dan berkata maaf dengan penuh rasa bersalah. Beberapa saat kemudian, para siswa kembali ke kelas mereka untuk beristirahat. Kurosawa mengamati Takigawa yang sudah duduk di kursi miliknya. Dan saat Takigawa berniat membuka tas miliknya, Takigawa langsung terkejut setelah melihat hadiah dari Kurosawa. Bahkan, Takigawa sampai tidak fokus saat ditanya temannya. Tidak berhenti sampai di situ, setelah Takigawa tahu ada hal aneh di dalam tasnya, Kurosawa kemudian mendekati Takigawa dan mencoba beralasan dengan ingin meminjam catatan Takigawa. Namun, Takigawa yang tahu akan hal yang ada di dalam tasnya tiba-tiba panik dan histeris sehingga menjatuhkan buku-buku yang ada di dalam tasnya. Teman-teman di kelas langsung berkerumun karena teriakan Takigawa. Kemudian seorang siswa laki-laki mengambilkan buku Takigawa yang jatuh. Namun, siswa itu terkejut karena di semua buku milik Takigawa terdapat bibit bayi yang berceceran. Takigawa diam membeku karena panik, dan siswa yang lain juga ikut ribut karena kejadian ini. Nagaoka berusaha menenangkan Takigawa, dan Kurosawa berakting dengan berteriak ke semua orang untuk mencari sesuatu untuk membersihkan bibit bayi yang berceceran di sana. Takigawa yang syok dengan kejadian ini bahkan sampai muntah di kelas karena saking takutnya. Di sisi lain, Kurosawa yang telah mempermalukan Takigawa saat ini justru sama sekali tidak merasa kasihan dengan Takigawa. Dengan kejadian ini, Kurosawa telah melepaskan gadis yang ia cintai, yaitu Takigawa Magister. Setelah kejadian yang dialami Takigawa, wali kelas Kurosawa memberi pengumuman di kelas supaya pelaku kejadian saat itu mau mengaku. Selain itu, Takigawa juga belum masuk sekolah lagi setelah kejadian itu hingga membuat teman-temannya khawatir dengan Takigawa. 4 hari berlalu, dan Takigawa akhirnya mulai masuk sekolah kembali. Namun, kondisi Takigawa sedikit berbeda dengan sebelumnya. Dirinya yang biasa terlihat ceria dan energik, kini terlihat sedikit penakut dan murung. Dari balik pintu markas, Kitahara berkata ke Kurosawa dengan wajah serius. Takigawa-san jauh lebih rapuh dari yang aku bayangkan. Semua korban lain sudah pulih di hari berikutnya. Dia jauh berbeda dari Sugawa dan Naito. Dia jelas waspada terhadap laki-laki sekarang. Tingkah lakunya di kelas sekarang jauh berbeda dari dia yang sebelumnya. Senyum penuh kebebasan yang biasa ia miliki, aku merasa itu agak canggung untuk dilakukannya sekarang. Aku pikir setiap orang mungkin dapat melupakan tentang insiden ini dalam waktu 1 minggu. Tapi, trauma yang didapatkannya mungkin tidak akan pulih dalam waktu singkat. Kurosawa hanya terdiam mendengarkan perkataan Kitahara dari balik pintu. Dalam diri Kurosawa, dirinya sudah seperti cangkang kosong sejak tindakan jahatnya ke Takigawa. Kemudian, Kitahara meminta Kurosawa untuk mempermalukan gadis bernama Arai dari kelasnya. Kurosawa yang sudah tidak peduli dengan apapun, akhirnya menyetujui permintaan Kitahara. Dan keesokan harinya, Kurosawa melaksanakan kejahatannya. Arai yang dilecehkan oleh orang yang tak dia kenal, menutup dirinya dan tidak memberitahu siapapun soal kejadian ini. Hari berlalu dan permintaan Kitahara mulai menjadi-jadi. Kali ini, dia menargetkan teman Arai, yaitu Haruna. Kurosawa mulai putus asa dan hanya mengiyakan permintaan Kitahara. Di hari berikutnya, saat jam olahraga, Nagaoka mengajak Kurosawa untuk satu kelompok dengannya. Kurosawa Dono, apa kau ingin peregangan bersama? Ucap Nagaoka sambil berjalan mendekati Kurosawa dengan rasa sedikit canggung. Namun Kurosawa hanya menatap Nagaoka sebentar dan kemudian berjalan menjauh dan berkata, "Tidak, aku akan pergi. Carilah orang lain." Nagaoka berusaha memujuk Kurosawa lagi dengan berkata, "Hanya kau orang yang tersisa. Aku lelah mencari seorang pasangan. Ayolah, Kurosawa Dono." Mendengar ucapan Nagaoka, Kurosawa berhenti berjalan dan berbalik menatap Nagaoka dengan tatapan tajam dan berkata, "Kau seseorang yang populer, Nagaoka. Kau punya banyak teman. Kau seharusnya tak memaksakan pilihanmu." Itu tidak benar," ucap Nagaoka. Namun, tak lama kemudian,
teman sekelas Nagaoka memanggil Nagaoka untuk satu kelompok dengannya. Lihat, teman-temanmu memanggilmu. Apa kau tidak bergabung dengan mereka? Nagaoka yang tidak bisa membalas ucapan Kurosawa hanya bisa memasang muka sedih dan meninggalkan Kurosawa. Kemudian saat jam pulang sekolah, Kurosawa menemui Kitahara untuk memulai rencana mereka. Target kali ini adalah lukisan milik Haruna yang tadi siang digambar saat di kelas. Tema dari tugas lukisan saat itu adalah impian untuk masa depan. Kurosawa yang mendengar hal itu dari Kitahara berkata dalam hatinya, "Sungguh kekanak-kanakan. Ini seperti kita disuruh menulis apa yang akan kita lakukan saat lulus." Setelah itu, Kurosawa mulai masuk ke dalam kelas. Kurosawa segera berjalan dan mencari loker milik Haruna. Dan karena loker di kelasnya termasuk loker murahan, jadi loker di sana tidak memiliki kunci, dan Kurosawa dapat dengan mudah mendapatkan lukisan milik Haruna. Saat hendak melakukan aksinya, Kurosawa penasaran dengan loker milik Takigawa. Dia ingin tahu gambar apa yang dibuat Takigawa. Kurosawa kemudian mendekat ke loker Takigawa dan mengambil lukisan Takigawa. Dari ingatan Kurosawa, Takigawa pernah bilang bahwa dia ingin melakukan sesuatu dengan fashion dan aksesoris. Kurosawa menduga bahwa Takigawa mungkin menggambar dirinya yang menggunakan gaun mewah atau sesuatu yang serupa. Namun, saat membuka lukisan Takigawa, mata Kurosawa terbuka lebar karena terkejut. Rupanya, Takigawa menggambar dirinya berkumpul dengan teman-temannya di kelompok Kurosawa sambil tersenyum bersama-sama di taman hiburan. Itu adalah gambar dari perjalanan sekolah mereka 4 bulan yang lalu. Kurosawa tidak bisa membayangkan perasaan Takigawa saat ia menggambar ini, saat dirinya telah dilecehkan oleh orang yang tak dia kenal. Meskipun dirinya mengalami trauma akan insiden di kelas saat itu, Takigawa tetap menggambar masa depan seperti ini. Ini adalah mimpi dari seorang gadis kecil yang menyedihkan yang tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Kurosawa menahan air matanya saat melihat dan menyadari bahwa dirinya telah mengotori Takigawa dan menyebabkan Takigawa tidak bisa lagi tersenyum seperti yang ada di gambar ini. Tubuh Kurosawa bergetar, dan Kurosawa benar-benar meminta maaf dalam hatinya karena telah menghancurkan impian Takigawa. Di lain tempat, Kitahara menunggu Kurosawa di koridor depan kelas. Saat Kurosawa keluar dari kelas, Kitahara segera menanyakan apakah rencana mereka sudah terlaksana. Namun, Kurosawa hanya terdiam dan menatap Kitahara sebentar. Kitahara yang tidak paham dengan perilaku Kurosawa berteriak ke Kurosawa. Kitahara mengancam Kurosawa dengan perjanjian yang mereka buat saat di markas. Namun, Kurosawa seakan tidak peduli dan berkata bahwa perjanjian mereka sudah kedaluarsa mulai hari ini. Kitahara yang tidak paham dengan ucapan Kurosawa, dia meminta penjelasan dari Kurosawa. Namun, Kurosawa berbalik dan berkata bahwa besok Kitahara akan mengerti sendiri. Keesokan harinya, Kurosawa berniat melakukan rencananya di akhir kelas pada hari ini. Kurosawa sepanjang waktu terus memikirkan akan tindakannya nanti saat di akhir kelas. Waktu berlalu dan pelajaran kelas pun berakhir. Saat wali kelas dari kelas Kurosawa berniat membubarkan kelas setelah beberapa himbauan yang dia berikan, Kurosawa tiba-tiba berdiri dari kursinya. Kurosawa mengangkat tangannya dan berkata, "Sensei, sebelum kita semua pulang, ada sesuatu yang ingin aku katakan pada semuanya." Guru Kurosawa agak terkejut karena sangat jarang Kurosawa meminta hal seperti ini. Kelihatannya Kurosawa ingin mengatakan sesuatu ke kalian semua. Semuanya, tolong duduk dengan tenang dan dengarkan baik-baik, ucap guru Kurosawa. Kemudian, Kurosawa mulai berjalan ke depan kelas dengan tekad kuat di hatinya. Dia tidak bisa membiarkan kesempatan sekali seumur hidup untuk mengatakan sesuatu hilang begitu saja. Seluruh siswa di kelas mulai memperhatikan Kurosawa, termasuk Nagaoka dan Takigawa. Selain itu, Takigawa dan Nagaoka, orang-orang yang pernah dirinya coba buang dari hidupnya. Namun, kini Kurosawa ingin kembali ke tempat di mana mereka semua bisa kembali tertawa bersama lagi. Dalam rangka untuk mewujudkan hal itu, Kurosawa perlu untuk membersihkan rasa bersalahnya. Dia ingin mengatakan sebagaimana mestinya. Kurosawa mulai berdiri di depan kelas dan ditatap oleh semua siswa di kelasnya. Dengan ketetapan hatinya, Kurosawa mulai berbicara. "Jujur, ada sesuatu yang kusembunyikan dari kalian semua. Kupikir
Tidaklah normal pria tertutup sepertiku memiliki sesuatu untuk dikatakan. Bagaimanapun, ini merupakan hal penting. Jadi, tolong dengarkan baik-baik. Aku punya sesuatu yang benar-benar harus aku katakan pada kalian semua. Apa kalian semua ingat Juni pada tahun ini, ketika Naito-san menjadi korban dari sebuah insiden, dan juga insiden yang melibatkan Takigawa-san sebagai korban, yang mungkin sedikit lebih segar di ingatan kalian. Mendengar hal itu, para siswa di kelas Kurosawa menjadi lebih serius saat mendengar perkataan Kurosawa. Namun, Kurosawa terus melanjutkan ucapannya. Ada juga peristiwa lain yang sensei tidak tahu, yang mana merugikan orang lain. Sebenarnya, serangkaian dari peristiwa itu adalah perbuatanku. Aku yang melakukannya. Aku sungguh menyesal. Kurosawa mulai membungkuk dan meminta maaf ke seluruh teman sekelasnya di depan seluruh teman sekelasnya. Teman-teman sekelasnya tentu saja terkejut dengan pengakuan Kurosawa. Bahkan, wali kelasnya juga kaget dan tidak menyangka akan apa yang telah dikatakan Kurosawa. Oke Wir, itu saja untuk cerita Kurosawa di part ketiga ini. Makasih udah nonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.